Kalau kamu nggak tahu yang baik, maka jangan pilih yang jelas-jelas jelek. Pilihlah setidaknya yang kemungkinan paling kecil memberikan madorot atau keburukan. Begitulah kata-kata para tokoh ketika memberikan arahan kepada rakyat dalam memilih pemimpin, khususnya pada pemilu beberapa waktu yang lalu. Tapi tenang aja, ini bukan konten politik praktis ya. Pada kesempatan lain ada beberapa orang juga yang berujar, ya sekarang mah susah cari orang yang jujur dan amanah buat jagain toko dan perkataan semisal. Enggak semua orang di luar sana jahat semua, masih ada orang baiknya loh. Kenapa ya? Dari ungkapan-ungkapan tadi rasanya negeri ini sudah sangat miskin terhadap keberadaan orang-orang yang jujur dan amanah. Ya walaupun bisa jadi demikian, tapi bisa juga salah sih. Silahkan kamu nilai sendiri kondisi ini ya. Silahkan komen di bawah. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Menurut Transparency International pada tahun 2022, Indonesia jadi negara kelima terkorup di Asia Tenggara. Pada semester 1 tahun 2023 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 2.707 laporan dugaan korupsi. Banyak banget ya. Tapi ada yang unik dan lebih miris lagi nih, bahwa ada ungkapan seperti ini di masyarakat. Ah, kamu gak usah teriak-teriak berantas korupsi, hukum berat koruptornya. Kamu juga kalau di posisi dia bisa tahan gak korupsi? Seperti itu. Jadi, dari ungkapan ini tampak bahwa ada anggapan rakyat sekarang yang tidak korupsi adalah hanya karena dia tidak punya kesempatan. Aslinya mah semuanya sama jahatnya. Kamu gimana? Setuju? Atau kamu menyanggah tidak akan berbuat jahat seperti mereka-mereka itu? Mudah-mudahan aman ya. Semoga kita semua terbebas dan terlindungi dari perbuatan-perbuatan jahat demikian. Nah, masalahnya gimana dengan anak-anakmu, dengan anak-anak kita semua di masa depan nanti? Apa jaminan mereka tidak berbuat jahat, korupsi, dan berbagai kejahatan-kejahatan lainnya? Dan inilah yang mau aku bahas di video ini. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak dari kejahatan-kejahatan di masa depan menjadi manusia yang beriman, mulia, dan bermartabat. Ikutin sampai selesai ya, biar kamu bisa dapat semua insight-nya. Memang banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sangat jahat. Tapi ada hal yang paling mendasar dari semua sebab yang berpotensi menyebabkan hal itu, yaitu nilai. Pertama kita harus tahu dulu bagaimana seseorang menjadi demikian jahat dan yang lain baik-baik saja di jalan yang lurus, yaitu karena keyakinan mereka akan sebuah nilai yang berbeda-beda. Contohnya ketika seseorang hidup dan dididik dalam keluarga dan lembaga pendidikan yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, lazim beribadah kepada Allah dan tunduk padanya. Mereka juga memberikan perhatian serius dalam perkara kesucian, aurat, dan hubungan laki-laki dan perempuan. Begitu juga pada perkara halal dan haram dalam makanan dan berbagai hal lainnya. Nilai-nilai tersebut tentu akan berdampak dalam cara berpikir, bahkan gaya hidup orang tersebut. Terkhusus untuk keluarga atau sekolah Islami harus selalu mempertimbangkan aturan dari syariat Islam atas apa yang mereka nilai berharga. Islam telah menegaskan nilai-nilai negatif yang melanggar syariat dan juga mana nilai-nilai yang baik dan halal. Keduanya berefek sangat besar baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, keluarga dan sekolah harus menjaga selalu dalam nilai-nilai positif dan meninggalkan yang negatif dalam kehidupannya di dunia,
sebab yang demikian merupakan sebab manfaat bagi mereka kelak di akhirat. Untuk menjaga anak-anak agar senantiasa dalam kebaikan dan tidak menjadi pelaku-pelaku kejahatan saat besar nanti, ada beberapa nilai yang harus kita bangun dalam kehidupan keluarga atau sekolah, dan tidak lupa untuk merawatnya. Karena seringkali ada nilai-nilai yang dijunjung dalam sebuah keluarga, namun setiap hari juga nilai-nilai tersebut diporak-porandakan dengan perbuatan yang lainnya. Setidaknya ada 6 nilai penting yang harus ditumbuhkan dalam pendidikan anak. Nilai yang pertama, nilai kedisiplinan diri. Nilai kedisiplinan yang ada pada diri atau keluarga bahkan dapat menjadi awal dari perkembangan masyarakat. Apa saja sih nilai-nilai kedisiplinan itu? Dr. Abdul Karim Bakar menyebutkan sikap-sikap yang harus dimiliki seseorang sehingga memiliki kedisiplinan diri. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang bukan urusannya, seperti perbuatan nguping, mencampuri perkara internal keluarga lain, mencari tahu jumlah jajan teman, dan lain sebagainya. Nabi SAW melarang tindakan ini juga. Beliau bersabda, di antara tanda kebaikan dan kesempurnaan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, memiliki kelapangan hati untuk memaafkan orang lain. Yang ketiga, bersikap lemah lembut dalam berbeda pendapat dan menjaga lisan dari menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menjauhkan diri dari sesuatu yang menimbulkan kecurigaan orang lain. Kelima, berusaha untuk penghidupan sehingga tidak bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keenam, berhubungan baik dengan orang lain. Yang ketujuh, belajar menghargai orang lain terutama saat menerima hadiah. Kedelapan, berusaha menjaga kebersihan tubuh, bau badan yang wangi, dan penampilan yang baik. 9. Berusaha tidak melakukan perbuatan memalukan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, seperti makan sambil berjalan dan lain sebagainya. 10. Menghindari duduk dengan kaki menghadap orang lain dalam majelis. 11. Berlebihan dalam bercanda dengan orang lain atau terlalu lepas ketika berhubungan dengan orang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anakku, jangan bercanda dengan orang bodoh agar tidak hilang kehormatanmu, dan jangan bersama orang-orang yang suka mencela agar tidak hilang martabatmu." Ke-12, selalu berharap dan berusaha untuk meraih posisi atau prestasi yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Jangan pesimis dengan keinginanmu, milikilah tujuan yang sangat tinggi." Dan yang terakhir, menunjukkan etika yang baik saat makan. Banyak sekali jenis etika saat makan yang menunjukkan kesopanan dan kedisiplinan diri. Sebenarnya nilai-nilai kedisiplinan tidak hanya ini, aku sebutkan sebagian yang dituliskan Dr. Abdul Karim Bakar dalam bukunya Seni Membina Keluarga. Pendidikan kedisiplinan ini bisa dilakukan praktis dengan memberikan petunjuk dan nasihat tentang sesuatu. Ditambah lagi, bisa dilakukan dengan menuliskan sikap-sikap baik tadi di papan tulis atau apapun dan meletakkannya di tempat yang mencolok di dalam rumah untuk menjadi pengingat sepanjang hari. Tidak banyak yang mampu melakukan hal ini, namun bagi yang mampu melakukannya, insya Allah akan memperoleh hasil yang baik. Nilai yang kedua, yaitu nilai kejujuran dan dapat dipercaya.
Seseorang yang jujur adalah seseorang yang selalu berjuang melawan jiwanya karena kepatuhan pada kebenaran membutuhkan koreksi diri terus-menerus. Ini menyiratkan bahwa siapapun yang tidak mendisiplinkan diri sehingga tidak sering mengoreksi dirinya tidak dapat mempertahankan kebenaran, terutama karena ada banyak hal dan keadaan yang bisa menariknya pada kedustaan. Pasti semua orang sangat menghargai nilai ini, namun pada kenyataannya justru meruntuhkan nilai-nilai kejujuran ini. Misalnya, ketika anak ketahuan berbohong, lalu ditanya sebabnya, sedikit dari mereka akhirnya ada yang menjawab, "Jika aku jujur kepada ibu tentang beberapa hal, bisa jadi aku akan dihukum dan aku benci dihukum. Jadi, aku lebih memilih untuk berbohong saja." Lalu bagaimana menumbuhkan nilai kejujuran jika demikian? Maka mulailah dari diskusi keluarga. Ketahuilah bagaimana citra kita para orang tua di mata anak-anak. Sudahkah kita mendukung anak untuk tumbuh dengan nilai kejujuran atau kitalah perusaknya? Berikanlah teladan dalam perkara ini dengan berhati-hati dalam berkata-kata dan tidak pernah ingkar atas apa yang telah dikatakan. Kemudian, coba buatlah kesepakatan dalam diskusi keluarga bahwa siapa yang melanggar aturan atau berbuat salah harus jujur dan mengakui kesalahannya tersebut dan berjanji tidak mengulanginya serta dia tidak akan dihukum. Bagaimana jika kesalahan yang sama terulang? Maka dia harus tetap jujur pada kesalahannya dan dihukum. Dan jika berbohong dalam perkara itu, maka hukumannya akan menjadi 2 kali lipat dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan dikembangkan kesepakatan-kesepakatan dalam keluarga untuk mencapai tujuan yang mulia, membangun nilai-nilai kejujuran. Nilai yang ketiga, hanya menerima sesuatu dari sumber yang halal. Zaman sekarang ini banyak hal yang tidak beres dan rumit berkaitan dengan hubungan orang satu sama lain yang mempengaruhi cara orang dalam memperoleh sesuatu untuk kehidupan. Banyak orang berusaha memuaskan keinginan sendiri tanpa memikirkan hak-hak orang lain. Yang lebih buruk lagi adalah pada kenyataannya yang memegang kendali ekonomi dunia saat ini adalah orang-orang yang bukan muslim, sehingga mereka tidak menghargai ajaran Islam. Dan hal ini membuat cara memperoleh kekayaan menjadi sangat kotor dan rusak. Dalam perkara ini seorang muslim harus mematuhi perintah Allah tentang makan dan minum contohnya. Allah memerintahkan, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara kamu rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Rizki yang baik ini maksudnya yang halal ya. Maka muslim memang dilarang untuk mengkonsumsi atau menerima segala sesuatu yang haram atau bersumber dari yang haram. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang bagaimana nilai ini dibangun dalam rumah. Ketika seorang istri mengetahui bahwa sang suami dalam pekerjaannya melakukan tindak kejahatan yaitu suap, yang dalam hal ini dalam hukum Islam hukumnya haram. Sang istri pun akhirnya mengadakan perundingan dengan mengajak anak sulungnya yang sudah dewasa, yang sudah bisa diajak berunding membicarakan masalah yang pelik ini bersama ayahnya. Dalam perundingan dan diskusi keluarga tersebut, sang ayah pun menyampaikan sanggahan dan alasannya kenapa melakukan tindakan haram tersebut. Sang ayah menyampaikan dalih sulitnya ekonomi yang ada saat ini, beratnya tanggung jawab sebagai seorang keluarga, di samping gajinya yang ada saat ini tidaklah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dalam keluarga. Lalu mereka berbicara untuk mendapatkan jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk masalah ini.
Dan obrolan keluarga mereka menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Mereka semua akan mengawasi sang ayah dan menindaklanjuti persoalan ini karena dampaknya berbahaya dan mengerikan dari hal tersebut. Yang kedua, sang ayah diberitahu untuk benar-benar menjauhkan diri dari tindakan tersebut dan tidak mengulanginya lagi, tidak peduli bagaimanapun situasi di rumah. Yang ketiga, hasil kesepakatannya adalah sang ibu akan selalu membantu untuk menghemat apapun yang tersedia di rumah dan dia akan selalu menggunakan skala prioritas untuk kebutuhan keluarga serta melakukan pengaturan yang lebih baik. Bahkan dalam kesepakatan itu disepakati anak-anak yang sudah besar akan membantu bekerja pada masa liburan panjang untuk membantu keluarga dalam mencukupi pengeluaran selama musim sekolah. Demikian, ketika nilai-nilai itu dibangun, diajarkan kepada anak-anak, dicontohkan, lalu anak-anak dilibatkan bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti itu. Maka mudah-mudahan anak-anak tumbuh dengan memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa sebagai seorang muslim harus berusaha mengusahakan sesuatu yang baik-baik dan yang halal yang Allah rizkikan kepada manusia. Nilai yang keempat, nilai kehormatan dan martabat yang tidak untuk ditawar. Saat ini kita hidup di era, di zaman yang segala sesuatunya bisa ditawar-menawar. Peradaban modern telah menundukkan orang pada situasi yang tidak pernah dijumpai dalam sejarah manusia sebelumnya, di mana karena tingginya obsesi akan materi kebendaan duniawi, sampai-sampai mereka tidak peduli untuk berkompromi atau tawar-menawar soal kehormatan dan martabat mereka. Mereka rela menegosiasikan kehormatan mereka, bahkan membuangnya untuk satu kepentingan yang lain terhadap dunia. Berpegang teguh pada nilai dan martabat seseorang adalah alat yang membantu seseorang tidak hanya untuk teguh, tetapi juga untuk dapat bertahan hidup di jalan keistiqomahan. Allah menasehati Rasul-Nya tentang ini. Allah berfirman, "Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 43. Kita harus melatih anak-anak kita hal-hal mendasar berikut ini untuk dapat menanamkan nilai kehormatan dan martabat yang tidak dapat ditawar tadi. Yang pertama, mengajarkan bahwa Allah adalah pemberi dan pemelihara. Yang kedua, semua urusan manusia dan sarana rizkinya semuanya berada di tangan Allah. Allah lah yang telah mengatur segalanya. Yang ketiga, tidak ada yang mampu memberikan apa yang tidak Allah kehendaki dan menghentikan apa yang Allah kehendaki. Semuanya berada dalam kehendaknya. Yang keempat, siapa yang meninggalkan sesuatu demi Allah, bahwa Allah akan membalasnya kelak dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kelima, penting bagi setiap anggota keluarga untuk selalu berusaha mendorong satu sama lain pada kesabaran yang diperlukan atau dibutuhkan untuk mengekang keinginan dan nafsu. Yang keenam, kita perlu untuk terus-menerus saling menasehati dalam keluarga tentang hal-hal yang dilarang untuk dikompromikan. Jika anak-anak telah mengenali poin-poin dasar yang penting ini, mereka tidak akan tumbuh besar dengan mengambil suap atau rela kehilangan kehormatan mereka untuk apapun, dan mereka tidak akan menunjukkan karakter yang menyimpang terhadap orang-orang di sekitarnya atau mempermalukan diri mereka atas siapapun. Dikarenakan pembiasaan ini akan mendorong mereka pada pendirian yang mampu memukul mundur semua tindakan-tindakan buruk. Ada sebuah ilustrasi yang terkait nilai ini. Ketika ada seorang anak bekerja di sebuah
lembaga amal. Lalu dia mengeluhkan sesuatu kepada ayahnya bahwa tempat dia bekerja tersebut mengabaikan uang perjalanan dinasnya walaupun nilainya memang tidak seberapa. Lalu ayahnya menyarankan anaknya untuk menyampaikan surat keluhan kepada lembaga amal tempat dia bekerja. Lalu ia menjawab kepada ayahnya, "Tapi statusku ini ayah tidak mengizinkan aku untuk mengajukan keluhan tentang masalah sepele seperti itu." Demikianlah hasil pendidikan di mana anak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat dan tidak pernah mengkompromikan atau membuang kehormatan dan martabat yang dimilikinya untuk sesuatu yang sepele dan tidak berharga. Nilai yang kelima, nilai untuk anti dan selalu mengatakan tidak pada kezaliman dan ketidakadilan. Ini adalah masalah yang sangat besar dan penting ketika kita membahas persoalan keadilan. Hal ini juga merupakan salah satu urusan penting yang mana keluarga kita dan masyarakat harus mengamalkannya. Al-Quran dan Sunnah yang mengutuk masalah penindasan dan ketidakadilan, menyatakan dampak mengerikan darinya serta hukuman yang menyertainya. Dan itu terdapat banyak sekali dalam Al-Quran jika kita ingin menelaahnya. Salah satunya Allah berfirman, "Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal." Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Kita perlu mengetahui juga bahwa tidak ada sesuatu yang menghancurkan sebuah hubungan keluarga lebih cepat dari ketidakadilan, kezaliman, dan keberpihakan antara anak-anak. Contohnya ketika ada orang tua yang lebih berpihak kepada salah satu anak dibanding anak-anak yang lain, atau orang tua yang cenderung berpihak kepada anak laki-laki saja tapi tidak kepada anak perempuannya atau sebaliknya. Hal-hal seperti ini adalah contoh-contoh dari kezaliman atau ketidakadilan yang dicontohkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, yang justru merusak nilai-nilai kezaliman, yang justru merusak nilai-nilai pada anak untuk anti kepada kezaliman dan ketidakadilan. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau aniaya, dan yang dizalimi juga." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jelas kami paham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim?" Beliau bersabda, "Peganglah tangannya agar tidak berbuat zalim, rangkullah dia." Hadis riwayat Bukhari. Jadi hal itu adalah tanggung jawab dari setiap anggota keluarga manapun, guru, dan setiap unsur dalam masyarakat, ayah, ibu, dan anak-anak, untuk menyambut tantangan dalam menegakkan keadilan dalam keluarga dengan melakukan tindakan yang diperintahkan dalam hadis yang mulia ini, dengan cara menjaga keadilan, ketidakberpihakan, dan berusaha untuk mengembalikan hak seseorang yang terambil secara tidak sah. Pada saat yang sama, mereka harus melawan segala bentuk ketidakadilan dalam keluarga, di sekolah, ataupun masyarakat, selalu membantu dan bersimpati kepada yang dizalimi dan berjuang demi kebaikan mereka untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman. Teladan inilah yang akan dilihat oleh anak. Anak atas apa yang dirasakannya, atas apa yang dilihat dan didengarnya, maka tumbuh dalam dirinya nilai-nilai untuk anti terhadap kezaliman dan ketidakadilan, karena dia pun merasa tidak enak rasanya ketika mengalami kezaliman ataupun ketidakadilan, dan melihat bagaimana orang tuanya betapa berusaha untuk adil dan tidak zalim terhadap siapapun di hadapannya.
Keadilan yang dibutuhkan dari orang tua terhadap anaknya tidak berarti bahwa hal yang sama harus dilakukan untuk semua anak dalam segala konsekuensi. Namun orang tua harus memperhatikannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau biasa disebut dengan proporsional. Ada sebuah ilustrasi yang cukup mengerikan dampak dari ketidakadilan dan kezaliman ini. Ketika nilai-nilai itu akhirnya hilang. Ada seorang anak perempuan yang beberapa kali dilamar oleh seorang laki-laki. Namun perempuan ini selalu saja menolak, tidak ingin menikah, bahkan tidak ingin memulai kehidupan baru dengan seorang suami. Tahu sebabnya kenapa? Ternyata alasan sang perempuan menolak setiap lamaran laki-laki yang datang kepadanya, alasannya adalah karena mereka membenci laki-laki dan mereka merasa mungkin tidak akan menikmati hidup dengan siapapun lagi. Perempuan-perempuan ini mengembangkan perasaan seperti ini lantaran ketidakadilan dan sikap zolim yang mereka amati dalam hubungan antara ayah dan ibu mereka. Perempuan ini mengira bahwa semua laki-laki seperti ayah mereka yang selalu memperlakukan ibu mereka tanpa rasa simpati. Mereka jadi tidak ingin memiliki pengalaman yang sama dengan pria manapun. Bisakah kita sekarang melihat efek jahat dari ketidakadilan, kezaliman, dan kemungkinan hal tersebut berlanjut dari satu generasi ke generasi lainnya? Semoga Allah membimbing kita semua. Yang keenam, nilai untuk menghormati peraturan dan tata tertib. Orang-orang mungkin menikmati situasi atau lingkungan tanpa hukum dan tidak suka mematuhi peraturan dan tata tertib karena mereka berpikir tidak ada sanksi atas pelanggaran peraturan dan tata tertib. Padahal kita percaya bahwa pelanggaran hukum dan tata tertib adalah tindakan tidak rasional yang menyebabkan kemunduran. Bayangkan saja sebuah kota yang jalannya selalu padat dengan beragam kendaraan dan memiliki tempat pejalan kaki yang banyak di jalan. Akan tetapi tidak memiliki rambu lalu lintas atau petugas lalu lintas di jalan tersebut yang mengatur bagaimana itu semua berjalan, bagaimana situasinya. Hal tersebut pasti akan menimbulkan banyak masalah dan perselisihan antara orang-orang. Pada akhirnya akan menyebabkan kemacetan yang serius di jalan dan orang-orang akan kehilangan target dan meleset dari janji-janji mereka atau bahkan terjadi kecelakaan. Jika orang tua dapat mendorong anak-anaknya untuk taat aturan terhadap aturan-aturan rumah, aturan-aturan di sekolah, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, maka hal tersebut akan membantu keluarga untuk dapat menghargai dan menghormati peraturan dan tata tertib. Anak-anak menjadi terbiasa untuk menghargai dan menghormati aturan dan tata tertib yang ada dimanapun mereka berada. Karena kalau kita merenungkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada sebagian besar anak, tidak lain adalah kegagalan orang tua untuk menempatkan nilai dari peraturan dan tata tertib tersebut di mata anak-anak. Juga ketidakmampuan mereka untuk mengenali bahwa hal tersebut sama pentingnya dengan memiliki keteraturan. Penghormatan dan penghargaan seorang anak terhadap peraturan adalah sama seperti kita mewujudkan ketertiban dan keteraturan. Banyak orang tua yang menyepelekan, meremehkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau di tengah masyarakat dan mengutarakan itu kepada anak-anak. Mungkin tampaknya sederhana, udah nggak apa-apa telat, udah nggak apa-apa nanti mamah yang urusin, nanti ayah yang urusin. Anak-anak akan terbiasa dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada di tempat lain. Dan lama-kelamaan anak-anak juga akan mulai mengabaikan, meremehkan, menyepelekan peraturan dan tata tertib yang dimiliki dalam keluarga atau diucapkan oleh orang tuanya. Maka berhati-hatilah terhadap hal tersebut. Alhamdulillah, itu kira-kira 6 nilai yang aku sampaikan, walaupun sebenarnya banyak sekali nilai yang dibutuhkan untuk ditumbuhkan dalam keluarga untuk menjaga anak-anak di masa depan nanti agar terhindar dari tindak-tindak kejahatan yang tentu tidak kita inginkan. Karena itu akan berdampak buruk bagi dunianya, apalagi akhiratnya nanti.
Alhamdulillah, semoga kita bisa mendidik anak-anak dengan menjaga dan menumbuhkan serta merawat nilai-nilai yang baik tadi yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.